Saudara, kita itu mempercayai, meyakini sebuah agama atau keyakinan itu tentunya karena ada pengharapan di dalamnya. Buat apa kita punya agama kalau kita sendiri nggak meyakini? Buat apa kita punya kepercayaan tapi nggak ada jaminan pasti dan hanya moga-moga? Saya pun nggak mau, saudara. Namanya disebut keyakinan itu karena kita yakin, ya. Sama kayak orang mau pilih jodoh kan. Kalau yakin, ya sudah melangkah. Kalau ada orang datang, Bu Debbie doain Bu saya ini sudah tunangan. Yang pertama saya tanya, kamu yakin? Biasa ada yang bilang, ya gimana ya Bu ya. Kalau kayak gitu penting kamu bergumul dulu. Itu artinya kamu belum yakin. Ya, sesuatu yang kita belum yakin, ya jangan kamu maksa. Ya, demikian juga dengan kepercayaan. Saudara, kenapa kita memiliki sebuah keyakinan? Itu adalah sebuah kepercayaan yang menyangkut bukan hanya hidup sekarang ini, tetapi sampai kepada yang akan datang. Rasul Paulus berkata, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Dia. Jadi saya mau tanya, semua saudara yakin Yesus bangkit? Kalau nggak yakin pulang saja. Ya, saya percaya kita semua yakin, makanya kita ada di tempat ini. Saudara, ayat yang ke-19 kita lompat, di sana dikatakan begini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang, ya, dari segala manusia. Kalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus cuma sampai di dunia ini saja, maka kita ini adalah orang yang paling malang dari semua orang. Lebih baik kita tidak percaya sama sekali, tidak mengenal, daripada kita mengenal tapi kita nggak taruh pengharapan kita sampai pada kekekalan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita yang percaya kepada Yesus, kita bersyukur. Kita tahu Yesus dibangkitkan, makanya kita nggak perlu takut. Sekalipun kita mati, kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Jangan hanya menaruh iman, percaya, pengharapan kita hanya sampai di dunia ini saja. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu justru setelah kita mati. Saudara percaya nggak kalau saudara mati masuk surga? Jangan GR dulu. Ya, jangan GR dulu. Yesus sudah memberi jalan kita, tapi kita juga harus memelihara iman. Tapi Yesus udah beri kepastian, yang bisa menggagalkan itu bukan dari pihak Tuhan, tapi dari pihak kita. Ketika kita menyia-nyiakan kasih karunia. Saudara, kasih karunia ini mahal sekali harganya. Yesus adalah anak Allah, dia adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus saudara dan saya. Dan betapa luar biasa tadi kita nyanyi, sungguh besar pengorbananmu, sungguh indah yang kau pikirkan. Dan sesuatu yang berharga itu ketika kita diberi, kita terima, kita sia-siakan, apakah itu bukan hal yang menginjak-injak darah perjanjian? Ketika kita diberi keselamatan, maka kita harus mengerjakan. Di dalam Yesus ada sebuah pengharapan yang bukan hanya sampai di dunia ini saja, tetapi sampai di masa yang akan datang. Makanya kita bisa berkata, sekalipun doaku tidak dijawab di dunia ini, sekalipun masalahku tidak dijawab, aku percaya sampai pada kekekalan itu ada jaminan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Makanya saudara, orang datang berkata, Bu, dokter vonis saya, umur saya tinggal 6 bulan. Saya bilang, puji Tuhan masih lama Bu. 6 bulan masih lama enggak saudara? Lama. Ada yang enggak divonis, nanti malah mati. Iya Pak ya? Banyak enggak divonis dokter loh. Sehat semuanya bagus. Ya, darah bagus, gula bagus, jantung bagus. 30 menit kok mati.
Saya bilang, ibu kalau masih divonis 6 bulan, puji Tuhan masih lama. Kita ini nggak pernah tahu hidup ini. Ya, tetapi satu jaminan adalah ketika kita mati nanti ada keselamatan di dalam Yesus bagi yang tetap ada di dalam Yesus. Saya tadi pagi sampaikan saudara, kalau kita mati nih, sebagai suami Anda mati, maka istrimu sedih, dia nangis, anakmu juga nangis, teman-temanmu kaget, astaga mati, astaga kemarin masih sehat loh. Ada yang datang, ada yang kirim bunga, ada yang gak sempat datang karena sibuk. Ya, keluargamu menangis 1 hari, 2 hari, 1 minggu nanti dia sudah nonton TV, Mr. Bean ketawa-ketawa, dia udah minum kopi. Anda sudah dilupakan, tidak ada lagi, dan posisi Anda mulai dicariin pengganti. Apalagi kalau yang mati istri. Ya, suaminya paling berduka 1 minggu saja. Bapak bilang haleluya. Bapak jangan berharap istrimu mati. Haleluya. Ya. Sampai kan ada cerita bapak-bapak istrinya mati, tiap minggu dia ke kuburan istrinya bawa bunga sama kipas angin. Ditanya, kenapa bapak bawa kipas angin? Istri saya berpesan, sebelum kuburan saya kering, kau tidak boleh kawin lagi. Jadi dia bawa kipas supaya cepat bertobat bapak-bapak. Tapi bukan bapak-bapak di sini, bapak-bapak di sini semuanya luar biasa. Insya Allah. Ya. Ketika kita mati, Alkitab berkata, bahkan orang yang ada hidup lagi sudah tidak mengenang. Kenakan akan kita akan terhapus. Karena itu selama engkau hidup, seriuslah akan kematianmu. Jangan engkau cuma serius tentang apa yang ada di dunia ini saja. Karena yang namanya mati itu nggak ada ampun. Ya, saudara ya. Saya punya temen, dia telepon saya tiba-tiba, Bu, suami saya meninggal serangan jantung. Cuma ditinggal masak loh 30 menit ke bawah. Di atas lagi main HP, naik 30 menit sudah meninggal. Tinggal jenazah. Istrinya sampai nangis ngomong sama saya, Bu Debbie, ya ampun Bu, kalau saya tahu saya ndak usah turun loh Bu, cuma 30 menit loh Bu. Saya bilang ya kalau ibu jagain dia, ya dia ndak mati. Tuhan itu nggak ada yang tahu. Masalahnya Bu, dia sehat, nggak sakit Bu. Ya, malah suruh saya sebelumnya ngomong, urus paspor kita mati loh. Saya mau ke Yerusalem. Ternyata benar ke Yerusalem baru. Lalu saya bilang, ibu yang kuat ya. Iya Bu, memang sih kuat ya. Kalau suami kita itu jahat lalu mati, puji Tuhan ya Bu. Tapi ini suami saya itu baik. Masalahnya kita tiap hari berduaan terus. Ya kalau suami jahat sih saya gampang lupa. Ini suami saya itu baik banget. Makanya suami-suami, jadilah suami yang supaya setidaknya ada yang menangisi kau waktu kau mati. Kalau kau jahat, ya nanti di pemakaman aja pendetanya biasa lempar tanah kan, debu kembali kepada debu. Tapi kalau kau jahat, dia lempar batu. Dia bilang semua orang bakalan mati, apalagi yang kurang ajar ini pasti mati nih. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Jangan sampai orang mengutuk hari kematianmu. Karena saya pernah ketemu sama teman saya juga, suaminya meninggal mendadak. Pas ketemu berapa bulan gitu, Bu, saya udah pasang muka sedih kan. Bu, ya ampun Bu, kasihan ya Bu, Bapak meninggal ya Bu, jantung ya Bu, kaget ya Bu. Iya Bu, saya turut berduka cita ya Bu, saya ditarik. Ibu, gak usah berduka cita. Saya bilang, kenapa Ibu? Memang dia pantas mati Bu. Saya kaget, kenapa Bu? Aduh Bu, waktu dia mati Bu, saya buka handphonenya Bu, ternyata dia selingkuh sama janda. Bapak-bapak, kalau engkau mati, nanti HP-mu itu dibuka. Jadi daripada tunggu mati, sekarang amin. Jangan sampai kau mati, anak istrimu bilang memang dia pantas mati. Kalau dia nggak mati, Ibu bayangkan penderitaan kami.
Dan istrinya tuh cerita, itu ya Bu, 2 minggu kayaknya sebelum dia mati, saya tuh berdoa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kami ini usaha mentok, coba berini mentok, kenapa ya Tuhan? Tuhan tuh jawab saya, Bu, bukan tanganku kurang panjang untuk menolongmu, bukan mataku kurang, telingaku kurang tajam untuk mendengarmu, tapi ada dosa yang menjadi penghalang. Lalu dia tanya sama suaminya, Pak, aku tuh doa, Tuhan tuh ngomong ada dosa, kamu ada sembunyi dosa apa? Suaminya marah, saudara. Apa sih? Macam-macam dosa-dosa. Biasa suami kalau ditanya marah, itu betul. Ya ibu-ibu ya. Kalau kau tanya dia marah, itu betul. Karena kalau enggak betul, dia enggak marah. Dosa itu waktu dibongkar, iblis enggak senang. Dan dia bilang, ibu sebenarnya itu adalah teguran Tuhan, Bu, sebelum dia mati. Tuhan itu mau menegur, mau lihat dia tobat apa enggak. Ternyata dia tetap memilih hidup di dalam dosa. Bapak Ibu, hidup ini akan ada akhirnya. Tapi kalau kita berjalan di dalam Kristus, kita nggak perlu takut. Masalahnya kalau kita di luar Yesus. Ayat ini berkata begini, saudara. Ya lanjut, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Karena ada satu orang, dosa membawa kematian kepada seluruh manusia. Orang yang hidupnya tidak di dalam Yesus, dia mati karena dosa dari Adam yang membuat manusia itu berdosa. Dan dikatakan di sana demikian juga karena satu orang yaitu Kristus, dia datang membawa kehidupan. Kita tahu kisah di dalam Alkitab, saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dari situ juga manusia itu masuk di dalam kutuk. Dan satu hal yang membuat manusia itu hidupnya sangat mengerikan adalah ketika dia terpisah dari Allah. Sejak itu Tuhan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan manusia. Tapi manusia menolak, nabi-nabi dikirim dibunuh. Orang-orang datang memberikan hukum, mereka tolak. Tuhan beri hukum Taurat lewat Musa agar hidup manusia itu lebih teratur. Tetapi memang sulit karena dosa begitu menguasai manusia. Kita tahu bersama di zaman perjanjian lama ada yang namanya Bait Allah. Setiap imam akan masuk ke sana untuk mengadakan pendamaian bagi seluruh dosa umat. Tetapi syaratnya imam itu harus benar-benar kudus. Karena kalau dia tidak kudus, waktu dia masuk ke dalam ruang maha suci untuk mempersembahkan korban penebusan dosa bagi umat, maka imam itu akan mati di dalam ruang maha kudus itu. Jadi kakinya harus diikat pakai tali, dikasih lonceng gemerincing. Kalau sudah tidak terdengar lagi lonceng itu berbunyi, maka bisa dipastikan imam itu sudah mati terbakar. Lalu dia ditarik mayatnya, jenazahnya ditarik untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Begitu sulit pada zaman itu. Kenapa? Mencari orang yang benar-benar kudus untuk bisa masuk ke dalam ruangan itu. Karena Allah itu kudus, maka harus yang kudus yang datang. Dan saudara bisa bayangkan kalau Yesus tidak mati, maka sampai hari ini harus ada korban terus. Kita bikin dosa, harus persembahkan lembu, sapi, kambing, domba. Nah saudara bisa bayangkan kalau sampai hari ini tata cara itu masih terjadi, apakah cukup kambing domba di pasar itu? Buat jemaat WTC saja habis. Karena kita ini banyak dosa, banyak pelanggaran. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia. Apa yang membuat dia disalib, saudara? Ketika Yesus akan disalib, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam, itu mereka mencari sebuah kesalahan untuk layak membuat Yesus tergantung di atas kayu salib. Karena salib itu bicara tentang kutuk, salib itu adalah sebuah penghukuman.
Zaman Yahudi dulu, orang yang bikin dosa sudah bejat tidak bisa diampuni, dia harus digantung di atas kayu salib sampai dia mati. Sebelum dia digantung, dia harus disiksa. Jadi bagi kita lambang salib itu adalah lambang yang berharga. Kita dengan salib ini mengingat akan pengorbanan Kristus. Tapi orang Yahudi tidak mau lihat gambar lambang salib. Karena bagi mereka itu sebuah aniaya, itu sebuah kekerasan, itu sebuah hal yang sangat menyakitkan. Ketika Yesus mau disalib, semua cari alasan apa supaya raja juga menyetujui untuk dia dihukum mati. Diundang saksi-saksi dusta yang akan memberatkan Yesus di mahkamah itu supaya ketok palu dia dihukum mati. Tapi ternyata saksi dusta yang diundang tidak cukup membuat alasan untuk Yesus disalib. Dan memang Yesus bukan pecundang. Dia tidak harus mati dengan saksi dusta. Dia harus mati dengan sebuah alasan yang sudah ditentukan oleh Allah. Lalu ada orang yang tampil dan berkata, bukankah dia yang berkata, aku akan merobohkan bait Allah dalam waktu 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Dan semua orang yang mendengarnya menjadi marah, termasuk imam-imam. Dan mahkamah agama berkata, ini adalah penghujatan. Kenapa? Karena bait Allah itu adalah tempat yang sakral bagi orang Yahudi. Tidak boleh sembarangan orang bicara tentang bait Allah, karena di situ melambangkan kehadiran Tuhan. Tetapi akhirnya Yesus dia bilang, aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Sehingga ketika itu menjadi sebuah alasan untuk semua orang marah, lalu dia mulai dipukuli pada saat itu karena mereka berkata dia sudah menghujat Allah. Tidak ada dosa yang boleh diampuni kalau dia sudah menghujat Tuhan. Akhirnya dia mulai disesah dan akhirnya dia dihukum mati. Dan saudara tahu ketika dia mati di atas kayu salib, Alkitab berkata terjadi gempa bumi yang dahsyat, bahkan matahari berhenti selama 3 jam. Ketika Yesus mati, firman Tuhan berkata tabir di bait Allah itu terbelah menjadi 2, yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang luar, pelataran tempat orang bisa masuk untuk datang mendekat kepada Tuhan. Yesus membuktikan itu. Dia mati, tabir itu terbelah. Karena itu apa maknanya bagi kita orang Kristen? Engkau bisa datang sendiri kepada Tuhan, ndak usah titip doa, ndak usah minta didoakan. Ya, saya heran kalau ketemu Bu Debi, doain dong. Saya bilang, mau didoain apa lagi ibu? Datang sendiri sama Tuhan. Masuk ke kamar, tutup pintu. Sekarang engkau punya hak istimewa untuk ketemu Tuhan sendiri. Nggak usah engkau titip doa. Kenapa? Tidak ada pendeta hebat, nggak ada psikiater hebat. Yang ada adalah imanmu yang hebat dengan Tuhanmu yang hebat, yang sanggup untuk menjawab semua pergumulanmu. Ya, saya berulang-ulang kali ngomong, ya saya tidak akan berdoa kalau saudara datang, Bu doakan dong, doakan dong. No, waktunya sekarang kita menjadi dewasa. Buat apa Yesus mati kalau engkau cuma titip-titip doa? Jangan suruh saya berdoa apalagi buat suamimu, tidak. Ya, saya tidak akan berdoa buat suamimu. Kenapa? Karena saya tidak cinta sama suamimu. Amin. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang lahir dari hati yang hancur. Saya tidak mungkin hancur hati berdoa buat suamimu karena saya tidak mencintai dia. Kau malah bikin kacau rumah tangga saya kalau saya berdoa buat suamimu. Suami saya dengar, dia tanya, siapa itu Joko? Jangan Bapak Ibu ya. Ayo kita punya pemahaman yang benar. Yesus sudah selesaikan semuanya. Engkau punya hak istimewa untuk datang kepada Dia. Dan di sini dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan. Ini bicara tentang kematian rohani ya. Waktu orang jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, Adam, pada waktu engkau makan pohon itu, maka engkau akan mati. Dia bukan mati secara fisik, tapi imannya mati, rohaninya mati karena dia terpisah dari Tuhan.
Nah, Yesus perlu datang untuk menghidupkan kembali manusia roh kita ini loh saudara. Makanya dikatakan di sana, ya, kita percaya. Yuk sekarang kita mau belajar apa sih makna dari kematian Kristus bagi kita. Baca Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Ayat 5 berkata begini, 1, 2, 3. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Manusia lama kita harus mati, daging harus disalibkan. Ketika kita dibaptis mengaku percaya kepada Yesus, kita dikuburkan. Manusia lama kita sudah dikuburkan, disalibkan, dan kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang berikutnya berkata begini, baca bersama. Karena apa? Kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi yang namanya dalam tubuh kita ini ada yang namanya tubuh dosa, manusia daging. Karena itu Alkitab berkata keinginan daging itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, perseteruan, perpecahan, roh pemecah, itu semua ada dalam daging. Dan saya mau tanya saudara, waktu kita kenal Yesus, kita dibaptis bertobat, ini daging ini masih bisa hidup enggak? Masih, karena kita bawa terus ini. Rasul Paulus bilang, aku benci kepada tubuh celakaku ini, karena selama aku diam dalam tubuhku ini, aku itu jauh dari Tuhan. Artinya apa? Tubuh ini bisa membuat kita jauh dari Tuhan, bisa membuat kita kehilangan keselamatan. Dikatakan di sana, kita harus dibangkitkan bersama dengan Kristus supaya apa? Karena kita harus tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, dan jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara dan saya dulu adalah hamba dosa. Saya waktu pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di Poso, saudara, ketemu sama satu orang jemaat misbah doa. Dia bilang, Bu, saya ini jemaat misbah doa. Puji Tuhan, Bu, sejak saya dengerin khotbah-khotbah Ibu, hidup saya berubah. Banyak pemahaman yang baru yang saya mengerti. Ini, Bu, suami saya ini, waduh, orangnya dulu pemabok, penjudi, perokok, pokoknya semua dosa ada sama dia. Dan saya kenal suaminya itu teman nakalnya adik saya. Dulu sering main di rumah, ya pokoknya tidak bertobat lah. Terus, tapi puji Tuhan, Ibu lihat sekarang dia ikut seminar hamba-hamba Tuhan, Bu. Sudah pakai baju hitam putih, sudah bertobat. Saya bilang, wow, dahsyat ya. Cerita dong gimana. Jadi gini, Bu, kan Ibu sering ngomong tuh ya, berhenti dari rokok, putuskan rokok, minuman keras. Saya tuh berdoa buat suami saya, Tuhan, jamah suamiku ini supaya dia bertobat, Tuhan. Dia lepas dari rokok, gini. Saya mulai berdoa, bahkan saya puasa buat suami saya. Tiba-tiba, Bu, malam-malam suami saya kerasukan. Ya, jadi ibu-ibu kalau ada suamimu tuh yang nggak tobat-tobat, coba puasa. Tunggu nanti malam dia kerasukan atau tidak. Karena banyak orang itu ternyata hidupnya dikuasai iblis walaupun dia Kristen. Kalau udah terlalu banyak dosa itu tuh, aduh, sudah bukan dia tuh, sudah setan tuh yang ambil alih. Dia kerasukan tengah malam, Bu. Lalu dia bilang, aduh, saya tadinya mau lari, Bu, karena matanya merah, Bu. Saya takut. Dia bilang gini, kamu jangan denger khotbah, nggak usah temenan sama hamba Tuhan. Mereka itu semua bohong, mereka itu palsu. Istrinya tengking, dalam nama Yesus, aku tahu kau bukan suamiku, kau setan yang bicara. Lalu dia bilang, ambil rokok saya. Istrinya tanya, di mana? Dia tunjuk, di situ. Satu rumah isinya rokok. Dia sembunyi di rak sepatu, dia sembunyi di rak TV, dia sembunyi di sini, di laci, semua rokok. Yang merokok dengerin baik-baik. Akhirnya istrinya ambil semua. Di depan suaminya, dia remet itu rokok. Dia bilang, dalam nama Yesus, suamiku akan berhenti merokok. Saya berdoa, dia tengking, suaminya menggelepar, akhirnya teriak, kelepasan, saudara. Ya, tapi besoknya belum bertobat juga, ya. Lalu istrinya terus berdoa.
Karena dia dapat satu ayat, dia berkata begini, hai istri, menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Dia bilang, oh saya mau uji ini Tuhan, saya nggak mau marah-marah. Dulu kalau suami saya merokok, saya bersihin meja, ada asap rokok, saya marah. Saya bilang sama suami saya, kau merokok, telan sama abu-abunya, sama puntung-puntungnya kau telan, supaya enggak kotor rumah ini. Tiap hari saya bersih. Tapi akhirnya tiap hari udah berantem, ribut gara-gara rokok. Tapi ketika istrinya dapat ayat itu, dia bilang, aku mau praktekin ini. Lalu dia berdoa, saudara. Akhirnya satu kali suaminya anfal malam-malam, kayak orang kena serangan jantung. Tiba-tiba nggak bisa bernapas, mau mati dia, saudara. Udah kaku, ya menggelepar. Istrinya bilang, "Pak, teriak kepada nama Yesus, Pak. Berseru panggil nama Yesus." Dia bilang, "Nggak bisa, mau panggil nama Yesus nggak bisa loh. Padahal orang Kristen tiap hari ibadah hari Minggu nyanyi puji-pujian senada dengan sorga. Pede sekali nyanyi senada dengan sorga, padahal hidupnya tidak senada. Ngeri loh saudara, nyanyinya senada dengan sorga, hidupnya senada dengan neraka. Bagaimana ceritanya? Makanya kadang setan itu ketawa lihat hidup orang Kristen. Mau engkau pinter nyanyi di gereja, mau engkau pelayanan, gak peduli. Setan gak pernah takut dengan orang Kristen yang rajin ke gereja. Dia takut waktu engkau bertobat dan melakukan firman Tuhan. Saudara, akhirnya jangan cuma tepuk tangan, lakukan pas pulang. Saudara, akhirnya dia bilang, suaminya udah mau mati, dia teriak, "Pak, panggil nama Yesus, Pak. Berseru, Pak, panggil nama Yesus." Suaminya bilang, "Nggak bisa." Ayo, dia terus berdoa, akhirnya suaminya bisa berteriak, "Darah Yesus, Yesus." Akhirnya dia sembuh. Dia sembuh. Dari situ dia berhenti rokok, dia tidak merokok lagi, bahkan dia menyerahkan hidupnya, dan mereka sekarang sama-sama melayani Tuhan di daerah Poso Tentena di sana. Saudara, ya, itu yang dinamakan ketika engkau mengenal Yesus, engkau mengenal kuasa kebangkitannya, sehingga tubuh dosamu itu hilang kuasanya, dan engkau tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Amin. Saya itu kagum melihat orang-orang yang Tuhan pilih. Saya kemarin pelayanan juga hamba-hamba Tuhan di daerah Maros. Saya ketemu dengan seseorang, dia datang, dia bilang, "Bu Debbie, masih ingat saya enggak?" Saya enggak ingat dia, saudara. Terus dia memperkenalkan diri, "Ini nama saya ini, Bu." "Oh, ya ampun, kamu penyebab kerusuhan Poso loh kamu." Benar saudara, dia waktu itu mabok. Dia kejar orang yang lagi sahur, orang itu lari ke masjid. Dia kejar pakai parang mau dibunuh. Dari situ tuh terus akhirnya kerusuhan. Pertama kali ketemu sama dia, badannya kan tatoan semua. Yang pertama terucap dari mulut saya begini, "Masih hidup kau?" Kenapa? Karena banyak sekali orang mati waktu kerusuhan Poso gara-gara dia ini. Itulah kasih karunia Tuhan ya. Saya bilang harusnya kau mati loh, gara-gara kau itu. Dia bilang, "Iya Bu, tapi Tuhan itu baik Bu. Saya di penjara 12 tahun. Sama-sama Tibo, tapi Tibo kan dihukum mati." Lah iya, harusnya kau yang mati bukan Tibo. Dia bilang, "Iya Bu, Tuhan baik Bu." Lalu saya tanya, "Terus sekarang kau masih minum, masih merokok, masih mabuk?" "Enggak Bu, udah saya lepas semuanya." "Oh, saya pikir belum ada kolam renang di bawah." "Tak, baptis ulang kamu, saya rendam 20 menit. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga." Saya tuh nangis saudara, kenapa? Ini orang bejat, orang berdosa, tapi Tuhan itu ya kasih karunia-Nya itu luar biasa. Tapi dia bilang, saya bilang, "Awas kamu kembali lagi ya, jangan kamu biarkan tubuh dosa menguasai kamu." "Enggak Bu, benar-benar Bu, aduh saya sudah utang nyawa saya ini sama Tuhan Bu, semua banyak yang mati karena saya. Kalau saya selamat hari ini itu karena kasih karunia." Lalu dia bilang, "Saya sekarang pelayanan Bu, pelayanan saya ya preman-preman itu, saya kumpulin mereka, saya bina mereka untuk mereka boleh mengenal kasih karunia, menyerahkan hidup kepada Yesus, tubuh dosanya disalibkan, dan mereka tidak lagi menghambakan diri kepada dosa." Itu yang benar saudara. Waktu kita terima kasih karunia, tubuh ini, dosa ini hilang kuasanya. Tapi apakah dia masih bisa hidup? Masih. Tadi pagi habis saya khotbah, ada orang masuk ke ruang pembicara mau ketemu Bu. Saya tanya, "Kenapa?" "Saya homo Bu, tapi saya mau bertobat." Saya dengar khotbah Ibu. "Setiap hari saya ini dibujuk sama setan untuk lihat film porno yang homo-homo." Hati-hati ya anak muda ya.
Ketika engkau terikat dengan film porno, ya, otakmu rusak. Iblis memperdaya engkau. Dan roh itu tinggal dalam dirimu. Dan engkau akan terus diperbudak. Bukan cuma bagi anak muda, orang tua, jangan terikat dengan film porno. Ya, itu akan merusak rumah tangga, membawa kutuk di dalam keluargamu. Kita buang jauh-jauh semua yang tidak berkenan pada Tuhan. Biar Tuhan melayakkan kita. Saya bilang sama dia, kamu tolak loh. Sekarang kamu datang kepada saya, kamu mau apa? Saya minta ibu doakan saya. Kalaupun saya berdoa buat kamu, tidak bisa. Yang bisa melepaskan dirimu itu cuma Tuhan dengan dirimu. Mulai sekarang kamu kuatkan iman. Tengking itu dalam nama Yesus. Kalau iblis menggoda, kamu usir dalam nama Yesus. Kamu berjuang. Banyak dengerin khotbah-khotbah. Banyak baca Alkitab. Ya, dia bilang, iya bu, tapi saya mau cari komunitas Kristen bu. Jangan dulu, kalau kamu nanti ketemu komunitas Kristen juga sekarang banyak begini soalnya. Ya, nantinya balang mau lepas malah jatuh lagi. Banyak cucok saudara. Ya, kita berdoa ya, Tuhan tidak menciptakan yang begitu. Tuhan itu ciptaannya sempurna, laki-laki dan perempuan. Lain dari itu dari iblis. Tidak mungkin engkau tidak bisa menang. Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam diri kita. Masa roh itu tidak mampu melepaskan engkau dari rokok, tidak mampu melepaskan engkau dari homoseksual, dari lesbian, dari kecanduan pornografi, percabulan, kenajisan, kepahitan. Dia sanggup Bapak Ibu. Jangan engkau menghambakan diri lagi kepada dosa, kata firman Tuhan. Kita lihat ayat yang berikutnya, di sana dikatakan apa? Ya, karena kita tahu bahwa manusia lama kita itu telah turut disalibkan. Sebab siapa yang telah mati, kata firman Tuhan, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus. Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Cuma orang yang sudah mati bersama Kristus, merekalah yang akan hidup bersama Kristus. Jadi kalau engkau tidak mau mati bersama Kristus dalam kedaginganmu, dosamu, engkau tidak mungkin mengalami kuasa kebangkitan itu. Engkau tidak akan melihat pengharapan setelah kematian itu. Pastikan hidup kita ini saudara berada di dalam perkenanan Tuhan. Lalu di sini dikatakan saudara, ya, dikatakan karena kita tahu bahwa Kristus ya sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ada orang mati hidup itu zombie. Kalau engkau sudah mati sekali, ya sudah. Ya, lalu apa sih makna dari kematian Kristus? Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Nah, ini makna dari kebangkitan dan kematian Kristus. Kita baca sama-sama ayat berikutnya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini loh makna dari kematian dan kebangkitan. Kita sudah mati bersama Yesus, kita hidup, tapi hidupku yang aku hidupi sekarang bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam aku. Jadi kalau engkau difitnah, engkau tidak perlu marah, karena engkau berkata, Yesus yang ada dalamku. Ketika ada orang merendahkan engkau nggak perlu tersinggung, karena engkau berkata, bukan aku, Yesus yang hidup di dalam aku. Itu namanya kita mati bagi Kristus. Ibu-ibu, kalau ada suamimu yang berbuat jahat kepadamu, biarin aja, karena engkau bukan engkau lagi, tapi Yesus yang hidup di dalammu. Makanya kalau suamimu berbuat dosa, doakan Tuhan, hajar dia Tuhan dengan caramu supaya dia bertobat. Amin ibu-ibu. Doa buat suamimu, hajar suamiku Tuhan. Siapa yang suruh? Alkitab. Ya, ada ibu-ibu datang, Bu Dewi suami saya itu gini-gini. Saya bilang hajar, berdoa bilang Tuhan hajar suamiku. Enggak apa-apa ibu berdoa begitu, enggak apa-apa. Masa kita doa buat suami begitu? Iya. Enggak lama suaminya telepon saya, ini pendeta Debbie Basir. Iya. Pendeta macam apa kau itu? Kenapa? Saya bilang,
Kenapa ibu suruh istri saya berdoa buat saya, katanya hajar suamiku Tuhan? Saya bilang, Bapak jangan terlalu GR ya Pak. Alkitab berkata Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau Bapak masih dikasihi Tuhan dan dianggap anak, Bapak akan dihajar supaya Bapak bertobat. Tapi kalau Bapak tidak dikasihi, Bapak mati lagi bersinar di hotel serangan jantung, mampus masuk neraka. Langsung teleponnya ditutup. Nit. Ngerti firman. Alkitab bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Untuk menghajar pun butuh perkenanan Tuhan. Makanya jangan anggap enteng hajaran Tuhan. Kalau engkau dididik olehnya, itu membawa engkau kepada pertobatan. Di hidup ini yang Tuhan mau dari kita tuh cuma satu. Lebih daripada engkau diberkati dalam usaha, mobilmu 4, rumahmu 10, depositmu berapa miliar. Lebih dari itu semua, Tuhan mau engkau bertobat dan kembali kepada kebenaran. Itu sebabnya darahnya tercurah. Karena itu Bapak Ibu, mari kita mau lebih lagi sungguh cari Tuhan. Supaya ketika satu saat kita dipanggil Tuhan, kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita dapat membawa hidup yang dapat kita pertanggungjawabkan. Karena Alkitab berkata satu saat nanti semua kita, tidak ada satupun yang tidak. Saya, saudara, para pemain musik, WL, singer, semua kita, Alkitab berkata akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Untuk apa? Memberikan pertanggungan jawab tentang hidupmu selama engkau di dunia ini. Tuhan telah tebus kita, jangan anggap enteng pengorbanannya. Jangan engkau pandang remeh darah yang sudah tercurah, tubuh yang tercabik akibat dosa. Mari hargai, hormati itu. Dan biarlah kita memandangnya Tuhan, karena kami sudah mati bersama dengan Engkau. Karena itu kami harus hidup bagi Allah, bukan bagi diri kami sendiri. Mari bangkit berdiri bersama saudara.